Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kota yang sangat padat penduduk. Terlihat banyak keluarga-keluarga di kota itu yang sangat bahagia. Namun, ada satu keluarga yang terlihat sangat tak bahagia. Mereka dikenal dengan keluarga yang bernama Willoughbys. Keluarga mereka tersembunyi dari dunia modern. Mereka tinggal di rumah kunonya. Orang tua mereka tak mementingkan anak-anaknya yang membuat mereka berempat menderita karena perlakuan orang tuanya. Suatu hari, ada sebuah kotak misterius yang membuat Jane dan adik kembarnya sangat penasaran, lalu mereka pun membuka kotak itu. Yang ternyata isinya adalah seorang bayi kecil. Kemudian, Jane ingin mengadopsinya, namun Tim tak setuju karena kehadiran bayi kecil ini bisa membuat orang tua mereka terganggu. Namun saat Tim dan Jane saling berdebat, bayi kecil ini terlepas. Mereka mengejar bayi kecil itu yang sedang berlari ke arah orang tua mereka. Dan benar saja, ketika melihat bayi itu, orang tua mereka sangat marah. Bayi itu menghancurkan benang milik ibu dan membuat ruangan itu menjadi kacau. Karena kejadian tersebut, orang tua mereka mengusir anak-anak mereka keluar dari rumah. Dan jika bayi itu tak ada, mereka baru diperbolehkan kembali ke rumah. Tim pun mau membuangnya agar ia bisa masuk kembali ke dalam rumah. Namun Jane melarangnya dan mengajak Tim ke suatu tempat untuk menaruh bayi itu ke rumah yang cocok baginya. Mereka berempat baru pertama kali berada di luar rumah karena selama ini mereka hidup hanya terkurung di rumah Willoughby saja. Akibatnya, mereka menjadi membuat kekacauan di kota itu. Jane memberitahu tujuannya. Ia ingin menemukan ujung pelangi. Itu adalah tempat yang cocok untuk bayi kecil itu. Dan setelah dilihat, ujung pelangi itu mengarah ke sebuah pabrik aneh. Mereka pun masuk ke dalam pabrik itu. Ternyata, pabrik itu adalah pabrik permen yang sangat cantik. Mereka menaruh bayi kecil itu di depan rumah pemilik pabrik dan menulis nama bayi itu dengan nama Ruth. Kemudian Tim dan Jane menekan tombol belnya. Lalu mereka pergi bersembunyi. Pemilik pabrik itu pun keluar. Ia bernama Melanov. Mereka berempat pun kembali pulang. Saat di jalan, Jane mengatakan kalau mereka harus punya kehidupan baru yang bahagia. Jane memberi ide menyuruh kedua orang tuanya untuk jalan-jalan ke banyak tempat berdua. Ide Jane disetujui oleh Tim, lalu mereka bersama membuat lembaran jalan-jalan ke orang tuanya. Saat lembaran tersebut selesai, mereka pun menaruh lembaran itu ke ruangan orang tuanya. Dan saat orang tuanya melihat, mereka pun setuju untuk jalan-jalan berdua. Keesokan harinya, mereka berdua pergi dengan bahagia. Tim dan anak yang lain telah membuat rencana mereka berhasil. Lalu, mereka dengan puas melakukan apapun tanpa ada larangan dari orang tuanya. Karena orang tua mereka sangat egois. Namun karena orang tua mereka tak ada di rumah, mereka pun menjadi kelaparan. Tim berusaha untuk membuat makanan, namun makanan itu tak layak untuk dimakan. Kemudian tiba-tiba pengasuh mereka datang. Jane sangat menyukai pengasuh itu sebab pengasuhnya juga suka bernyanyi. Namun berbeda dengan Tim sangat tidak menyukai pengasuh itu dan beranggapan kalau pengasuh itu jahat. Tim dan kedua adik kembarnya berencana untuk melempar pengasuh itu keluar dari rumahnya. Namun rencana mereka gagal. Pengasuh itu membuatkan gandum untuk makan siang mereka berempat. Namun Tim menolak untuk makan dan ia tak sengaja melempar gandum itu hingga mengenai muka pengasuh tersebut. Pengasuh itu menjadi sangat marah. Melihat hal tersebut, Tim menjadi sangat takut akan dihukum di gudang batubara lagi. Jane mengatakan kalau orang tuanya akan melakukan itu kalau anak-anaknya melakukan kesalahan. Pengasuh itu pun menjadi heran kenapa orang tua mereka sangat kejam. Jane pun menceritakan tentang si bayi kecil. Pengasuh itu pun terkejut dan menanyakan keberadaan bayi itu. Akhirnya pengasuh itu dan mereka berempat pun pergi untuk mengambil Ruth. Saat mereka bertemu dengan Melanov, pengasuh itu mau merebut Ruth dari gendongannya. Namun Ruth malah kabur dan memakan banyak sekali permen di pabrik itu.
hingga Ruth hampir masuk ke tempat penghancuran permen. Namun untungnya pengasuh itu segera menangkapnya. Melanox ingin bayi kecil itu tetap bersamanya karena ia mengira bayi kecil itu adalah pemberian dari malaikat. Hingga pengasuh itu memahaminya dan mereka bersama merawat bayi itu. Di sisi lain, kita diperlihatkan kedua orang tua Tim yang sedang liburan. Dan saat dompet mereka sudah tak ada uang lagi, mereka pun menjual rumahnya agar mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka lagi. Kemudian pengasuh itu dapat telepon dari orang tua Tim, dan mereka mengetahui kalau rumahnya akan dijual. Tim juga memberitahu pada Jane dan adik kembarnya mengenai hal tersebut. Karena Tim mengira pengasuhnya jahat, malam harinya Tim melapor ke pelayanan anak yatim kalau ada pengasuh yang jahat bersamanya. Keesokan harinya, banyak sekali orang-orang yang ingin melihat rumah mereka. Di sana, Tim, Jane, dan kedua adik kembarnya berusaha mengganggu mereka hingga mereka kabur. Kemudian, ada satu keluarga yang mendatangi rumah mereka. Tim, Jane, dan kedua adik kembarnya pun mau mengganggu mereka juga, namun tak berhasil. Anehnya, saat keluarga itu naik ke lantai 2, mereka berlari pergi ketakutan. Ternyata itu adalah pengasuh mereka yang sedang memakai kostum. Kemudian tiba-tiba datang orang layanan anak yatim. Orang tersebut mengatakan kalau Timlah yang melaporkannya. Mendengar hal tersebut, pengasuh itu pergi meninggalkan mereka karena ia sakit hati. Kemudian mereka berempat dibawa oleh layanan anak yatim ke tempat mereka. Hingga kini mereka diasuh oleh keluarga yang berbeda. Adik kembar mereka diasuh oleh keluarga yang sangat suka teknologi. Sedangkan Jane diasuh oleh keluarga yang sangat menyukai musik. Tim juga sudah mendapatkan keluarga barunya, namun ia selalu kabur hingga keluarganya terus berganti. Ia sangat rindu tinggal di rumah kuno lamanya, namun saat ia lihat, rumah itu telah terjual dan sudah dihancurkan. Tim kembali dibawa ke sana. Di sisi lain, kita diperlihatkan pengasuhnya yang sedang mencoba untuk melupakan masa lalunya bersama dengan anak-anak. Dan ia ingin ke tempat yang baru. Namun saat di jalan, bis yang ditumpanginya dihadang oleh seekor kucing. Kucing itu membawa topi milik Tim. Melihat hal tersebut membuat pengasuh itu ingin mengambil kembali anak-anak itu. Pengasuhnya pun datang ke sana dan menyamar sebagai pengantar makanan. Ia menyuruh Tim masuk ke dalam troli. Namun karena rasa bersalah, Tim merasa tak pantas untuk dibawa keluar oleh pengasuh itu. Pengasuh itu mengatakan kalau adik-adiknya membutuhkannya. Mendengar hal tersebut, Tim mau ikut pergi dengan pengasuhnya. Saat hendak membawa kabur Tim, ia bertemu dengan ketua layanan anak yatim yang kelihatannya mencurigainya. Namun untungnya saat troli dibuka, ketua tersebut hanya melihat adanya gandum. Saat itu pengasuh tersebut mencoba untuk melarikan diri, namun tiba-tiba petugas yang bajunya dipakai oleh pengasuh itu datang dan berteriak kalau pengasuh itu bukan Pil yang asli, Pil adalah dirinya. Kemudian akhirnya mereka berdua berhasil melarikan diri dengan mobil. Namun mereka dikejar oleh layanan anak yatim. Kemudian, pengasuh itu menjemput kedua adik kembarnya dan Jane di rumah keluarga baru mereka. Di jalan, Tim mengatakan ide agar mereka tak dikejar oleh layanan yatim lagi, yaitu dengan menjemput orang tua mereka. Ide itu pun disetujui oleh mereka semua. Lalu, mereka pergi bertemu Melanov dan berencana untuk membuat balon udara dari permen karet yang berfungsi untuk menerbangkan mereka ke Switzerland untuk menghentikan orang tua mereka yang sedang mendaki gunung. Setelah balonnya selesai, lalu mereka berempat diam-diam pergi ke Switzerland tanpa pengasuhnya karena tak mau merepotkan mereka lagi. Orang tua mereka sudah sangat kedinginan hingga akhirnya Tim, Jane, dan adik kembarnya sampai ke gunung itu dan melihat benang milik ibunya. Mereka pun menaiki gunung itu dalam keadaan cuaca yang sangat dingin hingga akhirnya mereka sampai di atas dan mencari orang tua mereka. Tak berapa lama, Tim bertemu dengan kedua orang tuanya. Mereka berempat menyelamatkan kedua orang tuanya yang sudah membeku. Namun sifat orang tuanya masih sama, yaitu tak memperdulikan anak-anaknya hingga orang tua mereka pergi meninggalkan anak-anaknya di atas gunung.
Sementara tim Jane dan adik kembarnya sedang mencari cara untuk menuruni gunung. Namun tak ada cara hingga mereka putus asa dan berpelukan di tengah badai. Lalu muncul Melanov, pengasuh, dan Ruth untuk menyelamatkan anak-anak itu. Melanov dan pengasuh itu menyayangkan perbuatan orang tua mereka. Hingga akhirnya tim Jane dan kedua adik kembarnya berinisiatif untuk menjadikan pengasuh dan Melanov sebagai keluarga mereka. Hal itu disetujui oleh pengasuh dan Melanov. Kini mereka mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan mereka menjadi sangat bahagia. Film diakhiri dengan melihat nasib kedua orang tua mereka dan film pun selesai. Bye-bye.